pendidikan itu sebenarnya tugas siapa gitu? Apa gimana tadi pertanyaannya? Iya, tugas siapa sebenarnya? Pendidikan itu kalau di UIN namanya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Robbun. Robbun, jadi itu Robbun itu pengasuh. Kalau tarbiyah itu sifat kepengasuhan. Sifat itu kemudian menjadi lembaga dan disistemasikan menjadi universitas, menjadi akademi, menjadi sekolahan, menjadi madrasah dan lain sebagainya. Jadi itu kalau Anda mau cari pendidikan itu kewajiban siapa? Kalau secara universal dan ilmu mendasar itu kewajiban setiap orang. Nah, baru ada spesifikasi. Kalau kamu punya anak berarti kewajiban orang tua. Di antara bapak dan ibu sudah pasti yang lebih berkewajiban adalah ibu, kan begitu? Nah, kalau Anda sudah bikin lembaga kayak universitas ini berarti sudah ada sistem otoritas yang Anda tentukan. Maka ada dosen, ada dekan, ada wakil dekan dan seterusnya. Itu mereka memang mewajibkan dirinya sendiri dengan meminta bayaran dari mahasiswa. Tapi kalau secara universal semua kita adalah pendidik dan semua kita adalah orang yang didik. Jadi tidak ada learning by doing, tidak ada doing by learning, karena learning adalah doing, doing adalah learning. Loh ya Mas kan itu aja kewolak-walik, itu podo. Rekreasi dan kreasi itu harus Anda kawinkan. Kalau orang barat ini bulan-bulan kreasi, ini bulan-bulan rekreasi, karena ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Kalau di Indonesia rendeng karo ketiga tok. Jadi kalau saya tidak pernah pakai sistem barat dari awal. Tanya sama Mas Bri, sejak saya menulis tahun 70-an saya sudah mengatakan, loh saya tidak ketinggalan dari siapa-siapa. Tujuan saya tidak seperti Amerika, tidak seperti Inggris, tidak seperti orang barat. Wong arah kita berbeda kok saya disebut negara dunia ketiga, kok saya disebut bangsa tertinggal. Enggak, saya arahnya beda. Oh, sampean rono aku rono kok tertinggal yo opo ngono aku. Nek kon tujuanmu podo karo peradaban barat ya kon tertinggal, mesti dadi buntute kon. Aku rono kok, gak rono kok aku. Kecil aku ngono iku. Ya, makanya kalau di sana tidak ada yang namanya mendidik anak dengan poso, gak ono. Kalau di sini sampean kan didik anak nomor siji, mulai saiki masih kon gurung duwe anak, mulai saiki nyiji lo poso sekali-sekali, mbok sak minggu pisan, sak wulan pisan, kula Gusti tak poso nyicil damel anak kula meneh-meneh. Wis lakonono. Saya ini selamat dari rezim Soeharto, dari diuber-uber tentara, polisi ngurusi nipah, ngurusi gedung ombok, segala macam. Dan saya tidak pernah tersentuh oleh kekuasaan apapun dan tidak pernah tertangkap oleh tentara kayak apapun di zaman Pak Harto, apalagi sekarang. Saya kira gak ada apa-apa. Ya, itu kenapa? Karena ibu saya itu nyecil masani aku, ngal-fatihah aku, tirakat terus untuk saya. Orang barat tidak bisa mengelaborasi opo kok ngene iki lho. Kamu tuh nggak punya daya, nggak punya mekanisme negosiasi sama Allah. Saya itu untuk sehat saja itu negosiasi sama Allah. Kan hidup yang benar menurut Rasulullah adalah makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lah aku bendina diundang ini ya apa? Aku mabengi nanggone petinju Nur Huda, mampir sadurunge nanggon Kendal Paya. Nur Huda kan anakku, biyen petinju jenenge si Macan Tutul kok biyen. Saya kan bapaknya semua petinju di Indonesia. Lu masa bapaknya teko dia gak nyediani panganan? Mesti begitu aku teko ternyata nyediani panganan enak iko. Mangan. Engko 10 menit kemudian aku nanggone panitia mangan. I Rasulullah ndek endi iki? Engko mulai diterno arek-arek karo panitia cak mangan CA nang warung meneh mabengi jam 2 bengi. Endi Rasulullah? Terus ya apa carane kon sehat wong kon mangan terus? Saya dari Klaten, panitia yang ngono mangan. Terus nang Jombang mangan. Nang Surabaya mangan, nang Malang rong dino mangan. Endi Rasulullah? Gurung kober lesu titik, gurung kober mangan meneh. Gurung kober mangan meneh. Ya apa iki Rasulullah iki? Gak tahu kelakuan belas. Nah, di rumah Jogja juga begitu.
Karena saya sering pergi, kalau saya pulang Mbak Novia ingin menghibur saya dengan mengajak saya ke restoran atau ke warung, mangan meneh. Lha gak sehat awakku, lak kolesterol, lak asam urat, tahu macam-macam. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku ini makan di rumah Nur Huda bukan karena aku ingin makan, tapi karena aku menyayangi Nur Huda. Jadi niatku adalah menyayangi dia. Kalau aku makan sama istriku di restoran, bukan niatku ingin makan enak, niatku adalah setia kepada istriku. Terus Tuhan takon, terus karepmu ya apa Nun? Loh, sampean lah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niatnya, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatinya. Nah, niat kula niki nyayangi bojo, nyayangi konco, nyayangi masyarakat. Jadi semua akibat-akibat dari makanan yang berlebihan tadi tolong jangan diberlakukan di badan saya. Oh, niat kula sayang kok. Akhirnya penyakitnya menjadi tidak masuk, tidak menjadi penyakit di dalam diri saya. Iso ta gak Gusti Allah gawe ngono? Ngono, nek aku ngono iku urip gak ngel-angel. Iku temenan, Dek. Alhamdulillah lho, aku gak tau lara lho, Rek. Sudah telu aku saiki ya. Nek mati aja dihubungna karo sehat. Karena hubungannya lahir mati ku dhewe. Gitu lho, masih kon sehat kaya apa moro-moro mati. Iso masih kon gledak 6 bulan gak mati-mati ya iso. Wong aku tahu iku marani kanca ndek Klaten loro berbulan-bulan gledak sampai adikne njogo iku kepegelen. Begitu aku teko iku, waduh matur nuwun Cak, aku tak mulai diluk Cak. Aku njogo buwun dina rino wong aku pegel lumayan sampean hibur cacak kula niki, aku tak mulai diluk, tak adus-adus, tak ambil nafas. Begitu dhek mulai mati. Lha sing mati sing iki. Sing dudu. Sing mati sing istirahatna lho. Sing lara di rumah sakit gak mati-mati gitu loh, Dek. Jadi hidup mati hubungannya ada di Allah, tidak ada di ilmu kesehatan. Ngerti ya? Makanya Robun, dia Robun yang maha mengasuh. Pendidikan yang paling tinggi kan mengasuh tadi. Bukan murui kan salah satu tok. Mengasuh. Ibu itu adalah representasi Tuhan. Makanya ibu nganggo B. Gak iso kok ganti itu, gak iso. Ilu gak iso. Sing cocok itu B, Ba. Robun. Rob itu alif yang melengkung. Jadi Allah merendahkan dirinya dalam rangka mendidik seperti ibu-ibu anak sampean yang didik anak taman kanak. Kalau sampean diluk toh, kan gak ngene toh sampean, tapi ngene toh. Ya apa rek, ayo kene dulinan lagi melok dulinan karena cilik-cilik. Itu berarti Anda pendidik Anda dari alif menjadi ro, bahkan Anda siap menjadi ba. Nek ba iki koyo perahu menampung anak-anak. Makanya ibu-ibu nek gendong cilup ba. Gak ono cilup dot. Ya dah? Nah, jadi pelajarilah ilmu rububiyah. Ini sih maksudnya takon pendidikan mah. Pelajarilah ilmu rububiyah ndolek ono di Google mesti ono di, tapi ojo terus langsung percaya kepada apa yang Anda baca di Google, harus ada rekonfirmasi dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya.